kita berefleksi sejenak, menghadirkan kembali Nah, gini ya. gambaran dari Kelihatan enggak. ya. Nah, sudah kelihatan. Terima kasih Bu Uke. Kita Oke. hadirkan bayangan kelas kita secara virtual melalui aplikasi Zoom atau Google Meet ataupun Teams, atau bayangan kelas kita yang sudah pernah dihadiri anak-anak kita melalui PTM terbatas, atau jangan-jangan sudah pernah 100% gitu di sekolahnya dengan masing-masing. Nah, setelah kita hadirkan suasana kelas kita, mari kita ingat satu persatu murid kita. Seperti apa sih karakteristik dari mereka? Bagaimana kekuatan yang dimiliki oleh anak didik kita satu persatu? Seperti apa gaya belajar mereka? Apakah ada yang suka berlari-lari, atau duduk diam mendengarkan, atau ada yang paling senang gambar-gambar atau tampilan video? Lalu bagaimana dengan minat mereka, cenderung ke mana dia? Ke bidang olahraga kah, atau memasak, atau suka hewan-hewan, tumbuhan, dan lain sebagainya. Kemudian ada yang senang sekali kalau diajak belajar berkelompok. Sementara yang lainnya sangat ketakutan kalau dengar anak mereka belajar kelompok. Dan sekali dia sangat ketakutan karena kebingungannya dan banyak kemampuan menghitung dari anak kita. Ada yang sudah tahu perkalian, pembagian, pecahan. Sementara yang lain bagaimana bisa melakukan operasi hitungnya. Lalu seperti apakah kemampuan membaca mereka? Apakah sudah membaca sendiri satu buku penuh, atau baru mengenal aksara, baru membaca suku kata? Dan kita bisa melihat juga kemampuan menulis mereka. Sudah rapikah sesuai dengan barisnya, atau jangan-jangan tulisannya masih huruf besar naik turun gunung? Kita juga bisa melihat kemampuan bicara mereka. Ada yang sangat percaya diri, bahkan bisa beradu argumen dengan gurunya, sementara yang lainnya mau menjawab apa dari kita saja sudah deg-degan. Nah, setelah kita mengamati semuanya, lanjut ke slide berikutnya, Bu. Sudah lebih dari satu semester kita mengenal anak-anak didik kita. Setiap hari kita ketemu, pasti kita juga menemukan berbagai macam karakteristik atau keberagaman dari murid kita. Dan sudah pasti kita akan menghadapi tantangan dengan menghadapi mereka. Dan kita pasti melakukan dan memutuskan banyak hal dalam satu waktu pembelajaran bersama mereka. Nah, keterampilan ini sepertinya sudah alami terjadi di kita. Betapa terbiasa semuanya menghadapi tantangan ini. Berbagai usaha pasti sudah kita lakukan. Tujuannya satu, untuk memastikan bahwa setiap murid di kelas kita, mereka sukses dalam proses pembelajarannya. Seperti itu nggih, tujuan secara umum kita terhadap anak-anak didik kita. Nah, sekarang kita masuk ke studi kasus yang pertama. Saya kok enggak kelihatan ya. Ibu Nur adalah guru, bisa diperbesar nggih, Bu? Terima kasih. Ibu Nur adalah guru kelas 3 SD dengan jumlah murid sebanyak 32 murid. Di antara 32 murid di kelasnya, Ibu Nur memperhatikan bahwa ada 3 murid yang selalu selesai lebih dulu saat diberikan tugas menyelesaikan soal-soal perkalian. Karena beliau tidak ingin ketiga anak ini tidak ada pekerjaan, malah menunggu murid lainnya, akhirnya ia berinisiatif untuk memberikan tambahan untuk 3 anak tersebut. Jadi, jika anak lain mengerjakan hanya 15 soal perkalian, maka untuk 3 anak tersebut, Bu Nur menyiapkan 25 soal perkalian. 10 nomor lebih banyak dari anak reguler, anak itu dengan semuanya. Apakah strategi yang dilakukan oleh Ibu Nur sudah tepat? Jika ya, mengapa?
Jika tidak, mengapa? Monggo Bapak Ibu bisa berpendapat di sini. Boleh raise hand? Nah, monggo Bapak Ibu yang mau berpartisipasi dalam diskusi kita malam ini. Ditunggu partisipasinya, mungkin bisa raise hand, mungkin bisa sambil berpikir kira-kira gimana ya yang disampaikan Bu Binti, kira-kira menurut saya sudah betul atau belum, atau masih kurang tepat. Ya, monggo Bapak dan Ibu. Monggo ditunggu. Atau pernah kita alami juga ya, kita melakukan Mungkin ini ya, juga. mungkin pernah punya pengalaman seperti kasusnya Bu. Sudah dipercaya kita Ya. Adakah? Oke. Biar tidak satu arah. Ya, Pak Rizky. Monggo Pak Rizky. Ya, makasih Bu Binti, Mbak Uke. Mungkin menurut saya kayak agak kurang tepat ya kalau dikasih lebih banyak lagi gitu. Nanti takutnya malah frustasi. Mending kenapa enggak coba dengan cara lain ya, Bu Nurnya. Mungkin ya menurut saya gitu. Bukan berarti yang selesai lebih dulu itu harus diberikan soal yang lebih banyak lagi gitu. Itu sih menurut saya, Mbak Uke sama Bu Binti. Oke, terima kasih Pak Rizky. Mungkin ada teman-teman yang lain yang ingin berpartisipasi, mungkin pernah mengalami muridnya seperti muridnya ini. Ada yang berbeda dari Pak Rizky. Ya. Yang Oke, Pak Tina. Oke. Nanti kita akan diskusikan bersama. Oke, ada satu lagi Bu, Pak Wandi. Pak Wandi, monggo Pak Wandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya termasuk kayak Bu Nur kayaknya. Saya dulu pernah gitu juga. Maksudnya gini, begitu diberi soal sama 10 ya, kemudian ada hampir berapa ya, 10 apa 8 orang gitu sudah selesai Bu. Nah sudah selesai itu, ya kalau diem, itu ya kadang berjalan, izin keluar, kadang-kadang sama temannya itu pinjem pulpen, penghapus, wih. Jadi istilahnya itu kelasnya itu apa ya, kayaknya dia itu nggak punya kerjaan gitu loh Bu. Kayaknya terus saya gimana lagi ya? Soal istilahnya kalau istilah saya dulu itu ya pengayaan gitu. Memang Bu, sebagian anak yang gini, Pak, aku ngerjakan apa lagi, kadang-kadang gitu Bu. Maksudnya gini, Pak udah selesai, ada soal lagi, ada yang kayak gitu. Memang ada anak yang seperti itu. Tapi ada anak yang, oh loh, berarti nanti temanku juga harus dikasih soal yang sama dengan saya Pak, saya ngerjakan 25, temanku masa 10. Ada yang protes kayak gitu Bu. Jadi istilahnya apa ya, ya warna lah, memang kelas kan kita kan juga heterogen ya Bu ya, dalam artian tidak satu kemampuan sama. Jadi itu mungkin hanya sharing saja. Kalau pengalaman saya juga pernah melakukan seperti yang dilakukan Bu Nur, dan ada beberapa anak yang memang responnya bagus, Pak aku ngerjakan apa lagi, tetapi ada anak yang nuntut balas, kalau aku 25 ya teman berarti ya harus 25 gitu. Ya emang kayak gitu. Ini aja sharing ya, saya juga termasuk kayaknya Bu Nur gitu.
Iya, iya. Terima kasih. Terima kasih Pak Wandi. Nggih. Masih ada Bu yang antri nih. Bu Fitri. Oke. Sudah terwakili, ada yang menganggap tidak tepat, ada yang menganggap tepat, bahkan sama pernah mengalami juga. Oke. Nah, kita lanjut ke studi kasus yang kedua. Kayaknya semakin ramai Bu. Oke, Nah, kita ke studi kasus yang saya kedua. lanjut. Ya, saya tebeli dulu Bu, biar kelihatan. Ini dengan kasus yang sama, tapi pertanyaannya berbeda. Nah, kalau tadi kan hanya tepat atau tidak tepat. Tepat kenapa, tidak tepatnya kenapa. Nah, sekarang pertanyaannya dengan konten atau situasi yang sama, pertanyaannya diubah sedikit redaksinya. Jika panjenengan adalah Ibu Nur, apakah yang akan Anda lakukan? Dan jelaskanlah mengapa Anda melakukan hal tersebut. Nah, ini baru nih. Monggo. Nah, ini tadi sebagian sih sudah Pak Wandi sudah bercerita juga ya. Ini ada yang ini. Oke. Terima kasih waktu yang diberikan. Sebenarnya kalau yang berpendapat awal-awal tadi kan memang sependapat dengan apa yang dilakukan dengan Bu Nur. Tapi saya mengalami ada anak yang biasanya lebih cepat selesai, kemudian begitu dikasih tugas tambahan dia malah milih untuk ikut teman-temannya. Jadi dia tidak mau selesai lebih dulu karena takut diberi tugas tambahan. Gitu. Akhirnya memang ini tidak sering saya lakukan, tapi harusnya mungkin harus saya lakukan. Saya berusaha, satu waktu saya berusaha agar anak ini termotivasi untuk cepat selesai. Saya kasih pembahasan selanjutnya, tapi yang tidak mendalam. Jadi ada pelajaran selanjutnya mungkin dia bisa pahami lebih dulu dari teman-temannya. Tapi yang jelas akan merepotkan karena harus menyiapkan materi yang untuk teman-temannya dan materi khusus untuk anak yang seperti ini. Saya juga pernah melakukan itu, tapi juga seringnya itu tadi sama dengan Bu Nur. Karena kan gimana ya, harus betul-betul ekstra memberi tugas yang lain untuk anak-anak seperti ini. Jadi menurut saya yang sebenarnya ya memberi yang tidak sama dengan temannya, mungkin yang baru, tapi nggak jelas ini menambah pekerjaan kita sebagai seorang guru. Itu mohon maaf. Terima kasih Bu. Masih ada lagi satu Bu. Bulika. Monggo Bulika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kesempatannya untuk bisa belajar bersama. Kalau menurut saya, Bu Nur dengan 32 siswa, di mana ada 3 siswa yang lebih cepat mengerjakan di sini. Kalau saya pernah mengalami di kelas 6, anak-anak tersebut yang memiliki kelebihan tersebut, kita bisa alihkan atau kita bisa memberikan tugas yang sama di perkalian, tapi dengan bentuk model yang berbeda. Istilahnya lebih hot gitu. Jadi di sini bukan berarti anak-anak ini tidak ada pekerjaan. Jadi Bu Nur dengan 32 siswa, bukan berarti Bu Nur harus memperbanyak soal untuk anak-anak itu, misalkan perkalian yang terbanyak itu bukan, tetapi Bu Nur harus memberikan semacam, di sini kita pembelajaran diferensiasi ya. Alhamdulillah saya sudah mendapat sedikit materi dari guru penggerak di sini, maka Bu Nur harusnya juga yang seperti saya lakukan tersebut, memberikan pembelajaran yang berbeda tetapi dalam fokus tetap di perkalian. Guru di sini harus bisa mengelompokkan yang pintar sama yang pintar atau yang kurang dengan yang kurang, bukan juga dengan menggunakan tugas yang menyimpang. Jadi di awal seharusnya yang dilakukan Bu Nur adalah melakukan pemetaan pembelajaran. Melakukan pemetaan kebutuhan pembelajaran seperti kesiapan belajar, minat belajar anak, kemudian profil belajar, sepertinya begitu. Dan di awal pembelajaran itu memang kita harus di setiap awal pembelajaran
awal-awal itu kita harus melakukan persiapan ini dulu sebagai guru kelas. Misalkan kesiapan belajar murid tentang keterampilan pemahaman murid, kemudian anak ini suka model apa pembelajarannya, bisa visual atau dan sebagainya, konten-konten apa dan apa yang mereka pahami. Kemudian yang minat belajarnya berdasarkan hobinya anak ini apa, sukanya apa, ketidaksukanya, kan masing-masing anak itu punya kemampuan dan potensi yang berbeda gitu. Jadi yang saya alami di kelas 6 seperti itu, memberikan bukan menyimpang dari perkalian, tapi memberikan soal yang agak tinggi dengan yang sesuai, yang disesuaikan dengan minat belajarnya, ketertarikan anak, kemudian kesiapan belajar murid, kesiapan anak tersebut, 3 anak tersebut, dia suka konten apa gitu. Jadi insya Allah dengan cara begitu yang saya terapkan itu tidak akan mengganggu ke teman-teman lainnya. Matur nuwun, begitu kurang lebihnya. Baik, terima kasih banyak Ibu Siti Oke, Sulaika. terima kasih Bu Insya Lika. Allah, luar biasa. Sudah Masih ada satu lagi Bu Titin, dilanjut nopo? sementara sudah dulu karena saya hanya pengantar saja, nanti banyak. Ini Pak Anja, nggih. Oke, terima kasih banyak Bu Siti Sulaika. Tadi berarti Ibu Lika tadi lebih ke seperti yang dilakukan Bu Nur, tapi tingkat soalnya berbeda, lebih hot seperti itu ya. Jadi tujuannya tidak hanya agar anak itu gak ganggu koncone, tidak hanya sekedar seperti itu, tapi ada tujuan tertentu yang dilakukan oleh Bu Lika kalau sebagai Ibu Nur. Oke, kita lanjut ke berikutnya. Terima kasih banyak tanggapan Bapak dan Ibu semuanya. Yang masih belum berkesempatan, masih ada sesi berikutnya. Lanjut Ibu Uke. Yang disampaikan oleh pakar adalah, menurut Tomlinson, pembelajaran berdiferensiasi adalah suatu usaha untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu setiap murid. Wah, ini menarik ini. Ada kata-kata memenuhi kebutuhan belajar individu setiap murid. Jadi, lanjut ke slide berikutnya. Apakah pembelajaran berdiferensiasi itu berarti kita mengajar dengan 32 cara yang berbeda untuk 32 anak yang berbeda pula? Atau kita harus memperbanyak jumlah soal untuk murid yang lebih cepat dibandingkan yang lain, seperti yang dilakukan Bu Nur tadi, dengan tingkat kesulitan yang sama? Ataukah kita harus mengelompokkan yang pintar dengan yang pintar dan yang kurang dengan yang kurang? Atau jangan-jangan kita harus memberikan tugas yang berbeda ini untuk setiap anak? Apakah seperti itu ya pembelajaran berdiferensiasi? Oke. Nah, Lanjut. oke, lanjut Bu Titin. Oke. Nah, ini. Dan ternyata pembelajaran berdiferensiasi itu bukanlah sebuah proses pembelajaran yang semrawut, di mana guru harus melakukan perencanaan beberapa pembelajaran sekaligus, atau guru harus berlari ke sana kemari untuk meladeni si A, si B, atau si C dalam waktu yang bersamaan. Kalau melihat kata-katanya Tomlinson tadi ya, apakah seperti itu? Ternyata bukan, karena guru bukanlah malaikat bersayap atau Superman yang bisa ke sana kemari untuk berada di tempat yang berbeda-beda dalam satu waktu dan memecahkan semua permasalahan. Itu tidak mungkin kita lakukan, karena guru juga manusia biasa. Terus seperti apakah pembelajaran berdiferensiasi yang sebenarnya yang dimaksudkan di sini? Nah, mari kita dengarkan pemaparan dari teman-teman kita nih. Oke, terima kasih Saya Bu juga mohon maaf atas segala kesalahan, hanya mengantarkan saya menuju ke pembelajaran berdiferensiasi. Terima kasih banyak. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat sekali, Mas. Nah, berikutnya langsung saja menuju ke pelajaran berdiferensiasi.
materi selanjutnya, materi lanjutan dari Ibu Titi. Seperti kata Bu Titi, bahwa diferensiasi itu bukan berarti guru itu harus mengajar dengan 28 cara atau 7 tahun untuk mengajar sejumlah muridnya. Jadi bukannya dia dengan menarik masing-masing murid itu punya satu cara sendiri. Kemudian untuk murid yang lebih bekerja dibandingkan yang lain untuk menjaga kasus bahwa guru juga menemukan yang minat dengan ataupun yang kurang dengan kurang. Karena kan pembelajaran diferensiasi itu Bapak Ibu saya juga karena menganggap bahwa apa ya supaya lebih cepat anak yang memiliki kemampuan berlebih bisa menjadi kepercayaan bersama yang besar itu harapan saya. Tapi ternyata kok sekarang saya lanjutkan untuk mencari tahu tentang keputusan dan respon belajarnya berdasarkan kebiasaan yang dimiliki. Kita tahu bahwa itu memiliki karakter yang unik dan tidak sama dengan anak yang lain. Ketika guru itu belajar untuk mencari keberagaman murid, jadi seperti yang disampaikan oleh Bu Rika tadi, maka pembelajaran yang profesional, efisien, dan efektif ini harapannya nanti bisa terwujud seperti itu. Jadi pembelajaran berdiferensiasi ini merupakan penyesuaian, jadi kombinasi antara minat, preferensi belajar, kesiapan murid, supaya harapannya ini hasil belajarnya bisa meningkat. Jadi pembelajaran berdiferensiasi juga bukan pembelajaran yang diindividualkan, namun lebih cenderung kepada pembelajaran yang mengakomodir kekuatan dan kebutuhan belajar murid dengan strategi pembelajaran yang independen seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Oke, Mbak Restu bisa dilanjut. Nah, ini ada beberapa hal yang terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi. Ya, ini terkait juga dengan kurikulum. Jadi kurikulum ini yang memiliki tujuan pembelajaran yang didefinisikan secara jelas. Jadi bukan hanya guru yang perlu jelas dengan tujuan pembelajaran, namun juga murid, gitu, seperti itu. Kemudian yang kedua, bagaimana guru itu menanggapi atau merespon kebutuhan belajar murid. Bagaimana dia akan menyesuaikan RPP-nya untuk memenuhi kebutuhan belajar murid. Jadi bukan RPP itu kita misalnya kita sama dengan kelas lain, tentunya tidak sama karena kita lanjut Mbak Restu. Nah yang ketiga, kita juga bagaimana bisa menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar. Jadi supaya itu bahasanya kasmaran untuk belajar seperti itu. Kemudian keempat, menciptakan manajemen kelas yang efektif. Guru bisa menciptakan prosedur, rutinitas, metode yang memungkinkan adanya fleksibilitas, namun kita tetap ada tujuan yang ingin dicapai seperti itu. Yang kelima, ini tentang penilaian yang berkelanjutan. Nah, bagaimana guru itu menggunakan informasi yang didapat dari proses penilaian formatif. Jadi nanti di pembelajaran diferensiasi tentunya bentuk atau format penilaiannya pasti berbeda. Jadi tidak sama dengan pembelajaran yang sebelumnya seperti itu. Namun bukan berarti ini RPP-nya nanti baru itu Pak. Hanya mungkin konten atau isinya yang perlu ditata. Oke, lanjut Mbak, monggo. Nah, di sini mengapa kita perlu pembelajaran berdiferensiasi? Jadi ini seperti jembatan antara kurikulum kemudian dengan kesiapan, minat, dan profil belajar murid, gunanya supaya kita bisa mendesain pengalaman belajar yang bermakna, menantang, dan relevan. Ini nanti ada strategi-strategi yang digunakan dalam pembelajaran berdiferensiasi, nanti kita akan sampaikan di selanjutnya. Seperti itu. Lanjut, Mbak. Monggo. Kita lakukan untuk melakukan pembelajaran berdiferensiasi ini,
tadi sudah disinggung sedikit di pertanyaan awal tadi yang disampaikan oleh Bu Titi, ternyata ada teman kita yang sudah menjelaskan, sudah mempraktekkan, mengimplementasikan di kelasnya. Jadi hal yang pertama yang kita lakukan adalah kita harus mengidentifikasi kebutuhan belajar murid. Bagaimana kesiapan belajar murid kita. Nah, apakah bersifat konkret atau abstrak, kemudian apakah sudah berpikirnya kompleks atau masih sederhana, atau bersifat mendasar atau sudah transformatif, ataukah terstruktur atau masih terbuka seperti itu, ataukah masih tergantung atau sudah mandiri, kemudian apakah lambat atau cepat. Jadi kita harus paham seperti ini, jadi paham tentang kesiapan belajar menjadi. Lanjut Mbak. Nah ini seperti contohnya seperti ini. Jadi ini contoh pemetaan kebutuhan belajar berdasarkan kesiapan belajar murid atau readiness. Jadi Ibu Lucy akan mengajar pembelajaran matematika. Tujuan pembelajaran ia tetapkan adalah murid dapat menyajikan dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan keliling bangun datar. Ia kemudian membuat pemetaan kebutuhan belajar dan memberikan penugasan seperti di bawah ini. Jadi kesiapan belajarnya ada beberapa muridnya Ibu Lucy ini yang sudah memahami konsep keliling. Dia dapat melakukan operasi hitung dasar. Lalu ada beberapa murid yang telah memahami konsep keliling namun belum lancar dan dalam melakukan operasi hitung dasar. Yang ketiga adalah beberapa murid belum memahami konsep keliling. Tentunya treatmentnya akan berbeda. Ya, nanti harapannya treatmentnya atau tugasnya nanti berbeda. Jadi tugasnya yang pertama yang sudah paham tadi, yang mungkin sudah unggul secara akademik. Jadi murid ini diminta mengerjakan soal-soal tantangan yang mengaplikasikan konsep keliling dalam kehidupan sehari-hari. Jadi mungkin tingkatan soalnya berbeda atau dibuat lebih hot, ya seperti tadi ya. Sehingga murid ini akan bekerja secara mandiri tapi memeriksa pekerjaan masing-masing. Jadi dia bisa mengoreksi sejauh mana dia belajar, sejauh mana dia memahami pembelajaran. Lalu yang kedua, ini tugasnya beda lagi. Murid menggunakan bantuan benda-benda konkret untuk menghitung keliling bangun datar, misalnya menggunakan lidi atau sedotan. Jika mengalami kesulitan, murid nanti diminta menerapkan strategi 3D forming, bertanya pada 3 teman, sebelum bertanya langsung pada guru. Jadi guru sekali-kali boleh datang ke kelompok ini untuk memastikan tidak ada miskonsepsi seperti itu. Lalu yang terakhir adalah murid akan mendapatkan pembelajaran eksplisit tentang konsep keliling. Jadi guru akan memberikan scaffolding atau bantuan yang lebih banyak dalam proses ini untuk murid yang memang belum paham tentang konsep keliling seperti itu. Nah dari sini mungkin ada yang mau ditanyakan atau masih mau lanjut dulu, nanti pertanyaannya terakhir ya. Gitu aja. Oke, lanjut dulu aja Mbak Restu. Oke. Berikutnya adalah minat murid atau interest. Jadi minat murid kita tentunya berbeda-beda. Dan minat murid ini bisa berkembang. Contohnya, tentunya murid kita ini dia memiliki, ada yang suka olahraga, mungkin ada yang suka sains, ada yang suka prakarya, ada yang suka memasak. Nah, ini ada kasusnya Ibu Zainab. Jadi dia ingin mengajarkan muridnya keterampilan membuat tulisan teks prosedur. Nah, setelah dia memetakan muridnya berdasarkan minat, lalu dia berdiskusi bagaimana membuat tulisan bentuk prosedur. Lalu Bu Zainab ini meminta murid berlatih membuat sendiri tulisan berbentuk prosedur tersebut. Nah, mungkin contohnya bisa langsung Mbak dilanjutkan. Oh, oke. Sebelumnya Mbak. Nah, jadi setiap murid diperbolehkan untuk menulis tentang topik sesuai dengan minat mereka. Ada murid yang memilih membuat tulisan prosedur memasak nasi goreng bagi dia yang suka masak. Lalu ada murid yang memilih membuat tulisan tentang prosedur membuat bunga dari sedotan seperti itu. Mungkin yang suka olahraga, dia membuat prosedur bagaimana sih cara-cara bermain olahraga sepak bola seperti itu. Untuk yang sains mungkin dia ingin melakukan percobaan tentang suatu hal, mungkin bisa seperti itu. Oke, lanjut Mbak. Nah, yang ketiga adalah tentang profil belajar murid. Nah, profil belajar murid ini macam-macam ya Bapak Ibu. Jadi ada lingkungan, kemudian pengaruh budaya, ada gaya belajar. Kita bisa lihat ada visual, auditorik, dan estetik.
ini yang sering kita amati. Kemudian kita juga memperhatikan multiple intelligence atau kemampuan anak-anak. Jadi 8 kemampuan itu ya, kalau nggak salah. Oke, lanjut Mbak. Nah, contoh memetakan kebutuhan belajar berdasarkan profil. Nah, ini Pak Herman akan mengajar pembelajaran IPA dengan tujuan pembelajaran yaitu agar murid dapat mendemonstrasikan pemahaman mereka tentang habitat makhluk hidup. Berdasarkan identifikasi yang dilakukan, Pak Herman telah mengetahui bahwa sebagian muridnya adalah pembelajar visual. Jadi Pak Herman ini memetakan berdasarkan gaya belajar muridnya. Sebagian lagi auditori, kemudian sebagian lagi adalah pembelajar kinestetik. Nah, lalu bagaimana Pak Herman ini memutuskan untuk melakukan pembelajarannya? Jadi yang pertama, dia menggunakan banyak gambar sebagai alat bantu visual saat menjelaskan. Misalnya bisa gambar, bisa mungkin video juga, itu juga bisa. Lalu yang video itu juga selain visual, dia juga untuk anak-anak yang auditori, seperti itu. Kemudian dia juga dilengkapi penjelasan yang dapat diakses oleh murid, misalkan dari YouTube, ataukah dia membuat video sendiri. Lalu Pak Herman juga menyediakan beberapa sudut belajar atau display yang ditempel di tempat-tempat berbeda untuk memberikan kesempatan pada murid bergerak saat mengakses informasi. Nah, kemudian saat tugas, Pak Herman ini memperbolehkan murid-muridnya memilih cara mendemonstrasikan pemahaman mereka tentang habitat makhluk hidup. Murid boleh menunjukkan pemahaman bentuk gambar, rekaman, wawancara maupun performance atau role play. Nah, ini contoh pemetaan kebutuhan belajar murid. Oke, lanjut Mbak. Nah, berikutnya mungkin akan dilanjut oleh teman kita. Dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bu Wahyuni. Diferensiasi. Jadi Bapak Ibu semuanya, inti dari pembelajaran berdiferensiasi itu bagaimana pembelajaran itu bisa mengakomodir kebutuhan belajar murid. Sekali lagi, bagaimana pembelajaran yang kita lakukan itu bisa mengakomodir kebutuhan belajar murid. Nah, kita sebagai guru Bapak Ibu itu memfasilitasi murid-murid kita sesuai dengan kebutuhan mereka. Yang pastinya tadi sudah disampaikan bahwa murid-murid kita dalam satu kelas itu tidak ada yang sama, pasti berbeda-beda. Maka Bapak Ibu, yang paling terpenting yang bisa kita lakukan ketika kita akan melakukan pembelajaran berdiferensiasi adalah di awal kita melakukan pemetaan. Jadi bagaimana kita melakukan pemetaan kebutuhan belajar murid-murid kita yang ada di kelas kita. Sehingga ketika kita sudah melakukan pemetaan, kita akan tahu karakteristik murid-murid kita itu seperti apa, kebutuhan mereka itu seperti apa. Jadi seperti ini Bapak Ibu, jadi ada strategi mendiferensiasi pembelajaran. Yang pertama, ada mendiferensiasi secara konten Bapak Ibu. Jadi diferensiasi konten itu merujuk pada strategi membedakan pengorganisasian dan format penyampaian konten. Konten di sini yang dimaksudkan adalah materi pengetahuan, konsep, dan keterampilan yang perlu dipelajari oleh murid berdasarkan kurikulum. Kemudian yang kedua, ada mendiferensiasikan proses. Nah, mendiferensiasikan proses ini itu merujuk pada strategi membedakan proses yang harus dijalani oleh murid yang dapat memungkinkan mereka untuk berlatih dan memahami isi konten materi. Kemudian yang ketiga, yaitu ada yang disebut dengan mendiferensiasikan produk. Nah, mendiferensiasikan produk ini itu merujuk pada strategi bagaimana kita bisa memodifikasi produk hasil belajar murid, hasil latihan, penerapan, dan pengembangan apa yang telah dipelajari
kembali lagi sesuai dengan bakat dan minat yang dimiliki oleh murid-murid kita. Boleh lanjut? Oke. Nah, ini sekilas tentang RPP Bapak Ibu. Jadi RPP yang memuat pembelajaran berdiferensiasi itu sama dengan RPP yang lainnya. Jadi ini bukan RPP baru, bukan Bapak Ibu. Jadi sama dengan RPP yang mungkin sudah sering kita buat, sudah sering kita lakukan, ya. Jadi tidak ada bedanya. Jadi ini bukan RPP yang baru, bukan. Kemudian yang mungkin berbeda Bapak Ibu itu hanya pada proses pembuatannya. Jadi kalau dulu Bapak Ibu kita membuat RPP itu tanpa memperhitungkan atau tanpa mempertimbangkan kebutuhan belajar murid kita. Tapi di RPP pembelajaran berdiferensiasi itu sekali lagi karena kita ingin tolak ukurnya kita adalah memenuhi kebutuhan belajar murid, maka itu menjadi. Jadi bagaimana kita melihat kesiapan belajar murid-murid kita, kemudian ada di manakah akademia murid kita, kemudian profil belajar murid kita itu seperti apa. Begitu Bapak Ibu. Kemudian skenario pembelajaran dalam RPP itu akan mendeskripsikan bagaimana cara memenuhi belajar murid tersebut. Jadi skenarionya itu kita tuliskan dengan jelas di RPP yang kita buat. Jadi diawali dengan kita melakukan pemetaan itu terlebih dahulu. Kemudian yang berikutnya Bapak Ibu, RPP yang memuat pembelajaran berdiferensiasi itu akan mendeskripsikan secara jelas apa yang ingin dicapai. Jadi tujuan pembelajarannya apa. Tadi juga sudah disinggung di awal bahwa tujuan pembelajaran itu Bapak Ibu bukan hanya kita, jadi bukan hanya keluar dari diri kita sebagai seorang guru, tapi bagaimana murid-murid kita itu paham bahwa hari ini kita mau belajar apa. Kemudian kita penuhi kemauan mereka sesuai dengan setelah kita melakukan pemetaan itu tadi, kesiapan belajarnya seperti apa, minatnya seperti apa, profil belajarnya seperti apa. Jadi harapannya adalah tujuan pembelajaran itu bukan hanya tujuan pembelajaran untuk kita saja, tetapi murid-murid kita sudah paham bahwa nanti setelah belajar ini saya harus bisa begini. Nah, seperti itu. Jadi bagaimana guru itu mengukur ketercapaian tujuannya dengan asesmen dan bagaimana cara guru membantu siswa untuk mencapai tujuan tersebut melalui kegiatan pembelajarannya. Lanjut. Nah, sekilas tentang penilaian Bapak Ibu. Penilaian itu memegang peranan yang sangat penting dalam proses pembelajaran berdiferensiasi. Penilaian, terutama penilaian formatif, itu akan menentukan sejauh mana efektivitas pembelajaran berdiferensiasi yang sudah kita lakukan itu tercapai. Lanjut, Bapak Ibu. Lanjut. Nah, asesmen dan pembelajaran berdiferensiasi. Praktek pembelajaran berdiferensiasi itu haruslah berakar pada asesmen. Asesmen formatif memungkinkan guru untuk mengenal murid mereka lebih baik dan oleh karena itu membuat keputusan terbaik untuk menantang mereka dengan tepat dan melibatkan mereka dalam proses pembelajaran. Nah, kalimat terakhir Bapak Ibu, kata terakhir, melibatkan mereka dalam pembelajaran. Jadi, pembelajaran berdiferensiasi ini inti utamanya adalah bagaimana kita membuat murid-murid kita itu aktif. Bagaimana kita sebagai seorang guru melibatkan murid-murid kita secara aktif dalam proses pembelajaran. Jadi bagaimana membuat murid-murid kita itu masuk ke dalamnya. Jadi mereka bisa menemukan makna atau materi dari sebuah pembelajaran itu bukan hanya dari kita sebagai seorang guru, tapi bisa jadi mereka akan menemukan sendiri. Jadi karena kita sudah melibatkan mereka secara langsung, menantang mereka untuk membuat sebuah pembelajaran itu lebih aktif, maka nantinya pada akhirnya
mereka bisa mendapatkan tujuan dari pembelajaran yang saat itu sedang mereka pelajari bersama. Lanjut. Pembelajaran berdiferensiasi, penilaian itu memegang peranan yang sangat penting. Mengapa Bapak Ibu? Karena penilaian formatif ini bersifat memonitor proses pembelajaran dan dilakukan berkelanjutan serta konsisten, sehingga akan membantu guru untuk mengetahui pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan murid yang berkembang terkait dengan topik atau materi yang sedang dipelajari. Lanjut. Nah, lalu seperti apa dan bagaimana melakukan penilaian formatif ini, Bapak Ibu? Karena sifatnya itu memonitor pembelajaran, maka penilaian formatif ini dapat terjadi setiap hari melalui berbagai strategi. Penilaian formatif tidak hanya dapat dilakukan secara tertulis. Setelah kita di awal melakukan pemetaan terhadap kebutuhan belajar murid-murid kita, maka Bapak Ibu, penilaian formatif itu tidak hanya bisa dilakukan dengan tertulis. Bisa jadi untuk anak-anak yang suka dengan berbicara, mereka tidak suka menulis, mereka tidak bisa menyampaikan sesuatu lewat tulisan, tapi mereka punya kelebihan di bidang berbicara. Maka bisa jadi penilaian formatif yang kita lakukan itu tidak hanya pada tulisan, tetapi mereka mengejawantahkan berupa lisan mereka, jadi menyampaikan sesuatu seperti itu. Penilaian ini dapat dilakukan melalui kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan setiap hari, misalnya mengamati, menanya, merefleksi, berdiskusi, baik itu dengan teman sekelas. Lanjut. Bapak Ibu, jadi misalkan saja tiket keluar, guru memberikan pertanyaan yang diajukan kepada semua murid sebelum kelas berakhir. Murid menulis jawaban mereka pada kartu atau selembar kertas dan menyerahkannya pada saat teknik penilaian formatif ini pelajaran ini dilakukan oleh guru di akhir pembelajaran. Kemudian yang kedua ada tiket masuk. Guru juga bisa memberikan sebuah pertanyaan kepada semua murid sebelum pelajaran dimulai. Jawaban murid dapat menilai pemahaman awal murid terkait dengan materi yang akan didiskusikan atau sebagai ringkasan pemahaman murid terhadap materi di hari sebelumnya. Lanjut. Nah, ini contoh strategi penilaian formatif yang mungkin dapat dilakukan oleh Bapak dan Ibu guru dengan mudah, jadi berbagi 30 detik. Dengan strategi ini, murid secara bergiliran melaporkan sesuatu yang telah ia pelajari selama 30 detik. Nah, pastinya Bapak Ibu, yang mereka sampaikan kan pastinya berbeda-beda. Ada yang sangat lancar sekali, tidak ada hambatan. Ada yang perlu umpan, ada yang mungkin mereka tidak bisa melakukan itu. Artinya mereka tidak tidak bisa menyampaikan itu. Seperti itu. Kemudian ada yang nama dalam toples. Jadi ini guru bisa meminta murid menulis nama mereka di selembar potongan kertas, kemudian memasukkannya dalam toples. Guru kemudian bisa mengajukan sebuah pertanyaan tentang konsep yang sedang kita pelajari saat itu, kemudian secara random mengambil potongan kertas di toples. Nama siapakah yang keluar, maka itulah yang kita beri kesempatan untuk menjawab pertanyaan atau memberikan umpan, memberikan refleksi atas apa yang sudah kita berikan. Lanjut. Nah, kalau ini contoh strategi penilaian formatif yang di akhir pembelajaran itu bisa dengan merangkum atau mempertanyakan apa yang sudah kita pelajari. Anak-anak, hari ini kita belajar apa ya?
Jadi 3 petunjuk dapat disediakan bagi murid menanggapi. Misalkan 3 hal yang tidak murid ketahui sebelumnya, atau 2 hal yang mengejutkan. Jadi ada sesuatu yang apa namanya ya, ada sesuatu yang menarik dari sisi anak-anak, atau ada satu hal yang ingin murid mulai lakukan dengan apa yang sudah kita pelajari bersama. Kemudian refleksi, apapun bentuk refleksi yang dilakukan, refleksi dapat menjadi alat penilaian formatif yang sangat berguna bagi guru untuk mengetahui sejauh mana pemahaman murid dan apa yang masih menjadi kebingungan mereka. Nah, ini Bapak Ibu, jadi contoh beberapa strategi penilaian formatif. Jadi ada pojok pemahaman, ada strategi mengajari. Bisa lanjut Bu? Karena sepertinya waktunya juga semakin. Nah, ini beberapa hal yang perlu dipertimbangkan. Jadi guru perlu menetapkan tujuan pembelajaran yang jelas di awal pembelajaran. Jadi ini sebagai langkah pertama, langkah utama untuk menuju diferensiasi. Jadi tujuan pembelajaran itu harus kita sampaikan di awal, kemudian tidak hanya guru saja yang memahami, tetapi murid-murid kita juga memahaminya. Jadi guru bisa mempertanyakan kepada murid-murid kita, apa yang akan kita pelajari hari ini? Kemudian guru perlu juga mengetahui pengetahuan, konsep, keterampilan yang esensial yang perlu dikuasai oleh murid. Ini kembali lagi ke pemetaan murid itu tadi. Jika guru memiliki tujuan yang jelas, mereka tahu bagaimana mereka dapat memeriksa pemahaman murid. Lanjut. Nah, oke, ini kayaknya bisa lanjut. Nah, ini yang paling terpenting Bapak Ibu, bagaimana kita melibatkan murid. Sekali lagi, pembelajaran berdiferensiasi itu bisa terwujud, bisa maksimal ketika guru itu melibatkan murid secara langsung. Oke, lanjut. Nanti akan lebih, akan lebih enak ketika kita langsung menuju ke contoh konkret begitu ya. Oke, mungkin bisa. Nah, oke, yang paling terakhir. Ini menurut Ki Hajar Dewantara Bapak Ibu. Serupa seperti para pengukir yang memiliki pengetahuan mendalam tentang keadaan kayu, jenis-jenisnya, keindahan ukiran, dan cara-cara mengukirnya. Seperti itulah seorang guru seharusnya memiliki pengetahuan mendalam tentang seni mendidik. Bedanya, guru mengukir manusia yang memiliki hidup lahir dan batin. Nah, oke, bisa ditutup. Sambil menunggu Bu Yuni, Oke, ada yang ditanyakan? ada yang mau ditanyakan, mau panjang? Bapak Ibu, ini saya beri contoh ya, contoh. Ini contoh RPP karena kebetulan saya adalah guru PAI ya, guru PAI di sebuah SD di ujung selatan Surabaya, SDN Dukuh Menanggal 1. Saya ambil di kelas 3, jadi materi pokoknya itu meyakini Allah Maha Esa dan Allah Maha Pemberi. Kompetensi dasar, ya, jadi ini kompetensi dasar yang ingin kita capai bersama. Kemudian tujuan pembelajarannya, yang pastinya Bapak Ibu, tujuan pembelajaran ini seperti pembelajaran kita sebelum-sebelumnya, pastinya ini selalu di awal kita sampaikan kepada murid-murid kita. Nah, kemudian tadi, seperti yang tadi dia sampaikan, apa sih yang berbeda
di RPP yang mungkin sudah biasa Bapak Ibu lakukan dengan RPP yang berdiferensiasi. Jadi di awal seperti ini Bapak Ibu. Jadi kita tuliskan dengan rinci di sana. Jadi guru mengucapkan salam kepada murid, kemudian mengkondisikan kesiapan belajar mereka dengan tepuk dan lagu. Nah, ini kebetulan ini sudah saya hubungkan ke pembelajaran sosial emosional. Jadi bagaimana sih ketika di awal itu kita mencoba untuk menggugah murid-murid kita merasa tertarik dengan pelajaran yang akan kita lakukan. Jadi mereka tidak tidak sepaneng seperti itu. Jadi kita ajak tepuk, kita ajak lagu, kita ajak apapun itu, bergerak atau apa. Nah, itu tujuan utamanya adalah mengembangkan emosi positif sebelum pembelajaran. Kemudian seperti biasa doa, kemudian memeriksa kehadiran, itu sudah biasa kita lakukan. Nah, ini Bapak Ibu, guru menyampaikan persepsi, dilanjutkan dengan tujuan pembelajaran dan rencana kegiatan kepada murid. Kemudian guru mengawali dengan kuis singkat di awal. Jadi itu bagian dari strategi Bapak Ibu. Jadi kalau yang tadi, share screen yang pertama tadi, ini bagian dari strategi yang dilakukan oleh guru. Jadi kita melakukan kuis singkat di awal pembelajaran, kita hubungkan dengan materi yang akan kita pelajari bersama. Nah, kuis awalnya singkat sebenarnya. Siapakah Allah? Apakah Allah itu ada? Dari mana kita tahu Allah itu ada? Bagaimana Allah menciptakan alam semesta ini? Kemudian mengapa kita harus percaya jika Allah itu ada? Nah, murid yang paling cepat Bapak Ibu dan tepat menjawab pertanyaan itu mendapatkan reward penambahan bintang, mungkin di belakang namanya. Ketika itu kita lakukan pembelajarannya secara daring. Tapi kalau pembelajaran tatap muka, bisa reward kita berikan kepada murid-murid kita secara langsung. Nah, lanjut setelah kuis awal itu usai, guru mengajak murid untuk merefleksi singkat terkait kuis yang sudah dilemparkan di awal tadi. Jadi, apakah kalian suka dengan kuis itu? Jadi kan pastinya setelah kita memberikan pertanyaan ini, kuis awal ini, pastinya kan suasana kelas kan menjadi tidak diam, tapi riuh, tapi mereka berebut menjawab dan lain hal. Saya bu, dan lain hal. Tidak apa-apa. Jadi ini bagian dari bagaimana kita mencoba untuk membuat anak-anak kita itu tertarik. Untuk anak-anak yang sudah terbiasa, sudah pede, mereka dengan cepat itu melakukan itu. Tapi anak-anak yang mungkin belum terbiasa, minimal ketika murid-muridnya, ketika teman-temannya itu aktif, ini akan menggugah dirinya. Saya ingin itu, teman-temanku aktif ya, seperti itu. Nah, kemudian setelah itu usai Bapak Ibu, kita lemparkan kembali, kita berikan refleksi singkat. Apakah kalian suka dengan kuis singkat yang baru saja kita lalui? Bagian mana yang disukai? Kemudian saran apa yang kalian berikan untuk mengawali pembelajaran berikutnya agar kalian itu lebih semangat? Nah, pertanyaan-pertanyaan ini itu sebisa mungkin kita lakukan untuk memberikan kesempatan kepada murid untuk berani berpendapat. Jadi, kuis sudah kita berikan, refleksi kita lontarkan juga ke anak-anak. Nah, ini bagian juga dari bagaimana kita membentuk sosial emosi pada anak, mengelola dirinya, mengelola kesadaran dirinya. Kemudian mereka bisa mengambil sebuah keputusan yang bertanggung jawab untuk mengembangkan fokus mereka. Seperti itu. Jadi, anak-anak itu Bapak Ibu, itu lebih suka ketika mereka itu diberikan sebuah penghargaan. Oh, ternyata guruku itu belajar melibatkan saya. Saya itu ada ternyata di kelas ini. Jadi mereka tidak hanya bengong, mendengarkan gurunya menerangkan, tidak hanya begitu. Jadi kita hanya memancing mereka. Kita berikan pancingan kepada mereka
mereka yang aktif. Kemudian tugas kita sebagai guru dan menggunakan informasi yang didapat dari kuis singkat tadi di awal untuk memetakan sejauh mana pengetahuan awal murid tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan materi yang akan kita pelajari bersama. Nah, kegiatan intinya Bapak Ibu, ini kita pakai berdasarkan pengamatan dan pemetaan profil dari murid itu terbagi menjadi 3 kelompok. Jadi ada murid yang berada di auditori, ada yang visual, ada yang kinestetik. Ada anak yang hanya suka menulis saja, tapi dia mahir berbicara. Ada murid yang mahir berbicara, tapi tidak bisa menulis. Ada murid yang suka melakukan sesuatu itu dengan gerakan secara langsung, atau yang disebut dengan kinestetik. Oke, sepertinya ada yang katakan. Ya, Mbak Ratu. Monggo, silahkan. Ya, ini waktunya semakin malam. Waktunya semakin malam, kayaknya semakin hot. Oke, ini monggo. Bu Vivin, silakan Bu Vivin. Ya, oke, silakan Mbak Restu. Oke deh, Mbak Restu dulu. Nah, oke, terima kasih. Terima Mbak kasih. Restu. Monggo. Oke. Nah, begini Bapak Ibu, jadi ketika kita sudah melakukan pemetaan itu tadi kan, jadi kan ada murid dari kelompok auditori, ada murid dari kelompok visual, ada murid dari kelompok kinestetik. Nah, kemudian murid-murid itu Bapak Ibu, kita tetap memberikan instruksi. Jadi tugas kita sebagai seorang guru itu memberikan instruksi, memberikan pancingan kepada murid-murid kita. Kemudian mereka itu dalam sesuai dengan bakat minat mereka itu tadi, ya, mereka silahkan kita berikan keleluasaan kepada mereka untuk menyimpulkan, untuk belajar sesuai dengan bakat mereka itu tadi. Jadi misalkan untuk anak-anak yang auditori, misalkan itu kita beri sebuah lagu. Jadi ada lagu, kemudian lagu itu menggambarkan sebuah materi itu tadi. Kemudian masing-masing dari murid itu menyampaikan hasil tangkapan mereka terhadap lagu yang sudah mereka tangkap itu tadi. Kemudian untuk anak-anak yang visual bagaimana? Untuk anak-anak yang visual juga sama. Mereka menyimpulkan sebuah pembelajarannya itu dari misalkan mereka harus mengamati sebuah bentangan alam atau sebuah video atau sebuah gambar atau sebuah kartu seperti itu. Kemudian untuk anak-anak yang kinestetik juga sama. Mereka harus belajar sesuai dengan mereka pengennya itu saya tidak bisa diam. Saya maunya itu harus melihat sebuah tampilan video. Jadi kita berikan sebuah tampilan video. Kemudian mereka itu menyimpulkan, membuat sebuah pemahaman terhadap materi itu tadi. Seperti itu. Mungkin ada yang mau menambahkan, monggo Bu Uke atau Bu Vivin. Bu Vivin kayaknya tadi ingin masuk. Ya, Bu Vivin. Ada Bu Vivin di situ. Ya, nanti ini akan lanjut memang ke pembahasannya Bu Vivin. Bu Vivin bisa lanjut Bu Vivin? Bu Vivin. Oke, kayaknya Bu Vivinnya terlempar. Nah, ini ada pertanyaan loh. Iya, ini banyak. Nah, ini ada pertanyaan di chat ini Yuni, Bu Binti. Nah, ini mana tadi pertanyaannya ya? Nah, untuk pemetaannya susah. Apakah ada kemungkinan salah jawaban untuk pemetaan awal enggak? Kalau salah bagaimana? Nah, seperti itu.
Kemudian ada Fitri Yahni, saya guru mapel yang mengampu 3 kelas di satu jenjang, apakah harus membuat 3 RPP yang berbeda pula untuk satu materi karena berbeda siswa? Seperti itu, Bu Yuni. Ada yang mau tanya ada yang mau tanya langsung ini Mbak? Sini. Yang tanya langsung dulu aja. Oke, silakan Mbak. Halo Mbak. Iya, bentar. Ya, terima kasih Pak Uke, Bu Yuni, Bu Binti, dan lainnya. Di sini saya sangat potensial ya, makanya sebenarnya saya ya diferensiasi ya. Saya bingungnya ini ya. Tadinya kan saya itu berpikir ini nanti pembelajaran kita tuh di kelas gimana ya. Nah ternyata ini tadi kan ya lumayan udah ada pandangan ya. Ya udah cerah glowing ya. Nah berarti ini tujuan pembelajarannya itu tetap guru ya. Nantinya tetap guru yang omong-omongan juga ya. Tadi kan anak-anak itu ketika pembelajaran nanti sesuai dengan minatnya anak-anak. Jadi sudah ada Bu Binti bahwa guru itu bukan malaikat. Jadi tidak semua kita harus 25 siswa semuanya beda gitu. Jadi bagaimana nanti penerapan kita ketika penilaian 3 ini itu nanti bagaimana untuk manajemennya kita. Terima kasih. Di sini Bu Vivin sudah masuk lagi. Oh sudah masuk. Bu Vivin, halo. Halo Bu Vivin. Kayaknya kok ada. Mbak Iis salah takut sorry takut salah saya jadi ikut preset loh Mbak. Iya. Takut salah awalnya kan kita bukan saya aja ketika belajar ini tapi kan dalam waktu jadi kita punya efek yang biasanya itu jadinya tetap harga ini seperti itu. Setelah kita melaksanakan itu kita puas gitu loh. Anak-anak juga senang, kita pun senang tersesuaikan sesuatu yang beda, sesuatu yang mau gitu loh. Memang sepertinya ribet karena tadi kalau lihat EPP-nya Bu Yuni kan banyak banget ya dari pemetaan awalnya juga seperti itu. Orang yang belum mendalami pasti waduh pikirannya sulit banget, nggak bisa ya kayaknya nanti kalau gagal gimana, berarti kan nggak bisa ngajar dong, pasti kan pikirannya seperti itu. Itu tapi perlu dipahami kembali bahwa yang pertama lagi adalah kita harus tinggi tentang keadaan atau kondisi menurut kita seperti itu. Dari saya gitu sih. Monggo Vivin ada tambahan? Loh hilang lagi Bu. Monggo Vivin. Oke, saya menanggapi yang akhir ini di kolom chat. Oh di kolom chat. Dari Bapak Muhammad Akbar Rafsanjani. Pada pembagian kelompok di kelas ada tendensi munculnya konflik atau kecemburuan sosial dari siswa dengan pemberian label tertentu seperti
kelompok A untuk si pintar, kelompok B untuk si lambat belajar, dan seterusnya. Adakah saran untuk mengantisipasi kejadian tersebut? Oke, tadi disampaikan bahwa pembelajaran berdiferensiasi bukanlah pengelompokan yang pintar dengan yang pintar atau yang kurang dengan yang kurang. Jadi pengelompokan ini guru berdasarkan pemetaan tanpa labeling. Kelompok A untuk si ini ya, tidak seperti itu. Jadi tidak ada labeling faktor. Hanya tahu bahwa mereka prosesnya berbeda-beda sesuai dengan kebutuhannya. Seperti itu sih. Dia monggo Bu. Ya, monggo Mbak Iis. Halo Mbak Iis. Ya. Ya. Ya, betul. Ini apa? Iya. Iya. Nah, ini saya sambil jawab ini ya. Oke, pengelompokan berdasarkan tidak itu sih. Jadi kebutuhan ya tergantung kebutuhan pembelajarannya Bapak. Jadi nanti setiap hari kita pembelajaran itu lebih gampang. Jadi menyesuaikan. Jadi kita punya data awal, misalnya si anak ini suka apa. Kita dulu tuh buat di form itu saya share ke anak-anak ya, ke grup anak-anak. Dia mengisi, misalnya dia tuh sukanya di apa, minatnya di apa, dia lebih senang mendengarkan musik atau dia lebih senang bermain bola seperti itu. Jadi dari situ saya nggak langsung karakternya kinestetik, visual atau auditori tidak seperti itu. Jadi dari situ kita bisa review ya anak ini lebih kemana seperti itu. Jadi kita punya database istilahnya seperti itu. Lalu di RPP itu kita bisa sesuaikan sesuai dengan pembelajaran yang kita mau. Itu sih dari anak, tidak harus dari kinestetik, visual dan auditori. Menyesuaikan dengan pembelajaran dengan kita punya semua, kita letakkan semua di awal. Misalnya di awal pembelajaran. Halo, ya? Oh ya, sudah. Halo, assalamualaikum Bu. Iya, laptopnya ada gangguan, jadi kurang bersahabat sama saya hari ini laptopnya. Jadi saya pindah ke handphone ini. Iya. Jadi sebenarnya saya sudah dengar dari beberapa tadi, dari Bu Uke, dari pemaparan Bu Titin, Bu Dini. Menurut saya itu sudah versi lengkap dari beliau-beliaunya tadi. Mungkin saya sedikit menambahkan ya Ibu untuk diferensiasi ini. Jadi mungkin ada yang bingung, diferensiasi ini bagaimana ya lingkungan belajar yang tepat untuk pembelajaran diferensiasi ini. Nah, dalam pembelajaran diferensiasi ini ada lingkungan belajar yang mendukung pembelajaran ini, yaitu lingkungan belajar yang dibangun di atas learning community, komunitas belajar. Jadi komunitas yang semua anggotanya adalah pembelajar. Di learning community ini tidak ada lebih daripada si B. Nah, diusahakan untuk lingkungan belajar untuk pembelajaran diferensiasi ini kita harus dibangun di atas learning community, di mana komunitasnya semua anggotanya di situ adalah pembelajar. Jadi guru akan memimpin murid-muridnya untuk
yang saling mendukung tumbuhnya lingkungan belajar. Nah, sebenarnya ada beberapa nih karakteristik dari learning community atau komunitas belajar itu sendiri untuk dapat mengimplementasikan pembelajaran diferensiasi. Sebenarnya ini tadi mau saya share screen sih, saya cuma karena laptopnya error sehingga pakai handphone saya kurang paham nih untuk sharing di handphone bagaimana. Jadi sebelumnya saya minta maaf ya Bapak Ibu, saya hanya menjelaskan resan saja. Untuk karakteristik dari learning community itu sendiri ada beberapa. Yang pertama, karakternya adalah iklimnya belajar positif. Nah, iklim belajar positif itu bagaimana? Setiap orang dalam kelas akan menyambut dan merasa disambut dengan baik. Nah, itu poin yang pentingnya Bapak Ibu dalam pembelajaran diferensiasi. Kemudian karakteristik dari learning community selanjutnya apa? Saling menghargai. Jadi setiap orang di dalam kelas harus saling menghargai. Yang sudah seperti yang saya sampaikan tadi sebelumnya, tidak ada yang merasa lebih atau kurang dalam learning community tersebut. Kemudian karakteristik dari learning community adalah yang pertama aman. Jadi murid di sini akan merasa aman, baik fisik maupun psikis. Jadi dia tidak merasa kurang atau tidak merasa rendah di antara teman-temannya yang lain. Kemudian karakter selanjutnya adalah tumbuh. Jadi ada harapan bagi pertumbuhan. Jadi ada peningkatan untuk masing-masing murid dalam pembelajaran diferensiasi ini. Kemudian karakter selanjutnya adalah sukses. Jadi guru mengajar untuk mencari. Tadi sudah dijelaskan juga dalam pembelajaran diferensiasi ini ada langkah yang pertama itu kan memetakan murid ya Bapak Ibu. Tadi sudah dijelaskan juga oleh Bu Yuni, Bu Uke dan Bu. Nah, di situ semisal saya beri contoh saat murid dalam kesiapan belajarnya. Mungkin ada yang konvensional, ada yang transformatif. Nah, semisal murid saya ya Ibu, di sini saya mengajar untuk diferensiasi yang kesiapan belajar siswa seperti itu, kita sudah mencapai apa yang tepat untuk murid kita yang berbeda seperti itu. Seperti yang tadi murid saya ada yang belum lancar membaca, sehingga pada pembelajaran di kelas saya menggunakan diferensiasi konten, yaitu berupa teks bacaan dan video. Jadi saat itu dongeng ya, dongeng itu dalam teks bacaan dan saya buatkan video tentang dongeng. Sehingga anak yang belum bisa membaca memahami apa sih isi dongeng yang disampaikan oleh Bu Vivi, maksudnya oleh saya seperti itu. Jadi itu tadi bagaimana guru harus mencapai kesuksesan seperti itu. Kemudian adil, ada keadilan dalam bentuk yang nyata. Jadi pembelajarannya pun adil. Siswa A akan memahami materi, siswa B yang bisa membaca juga bisa memahami materi dengan baik. Kemudian yang terakhir adalah karakteristik yang terdapat pada learning community ini adalah kolaborasi. Ini yang kami guru dan siswa berkolaborasi untuk pertumbuhan dan kesuksesan bersama. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Mungkin tambah sedikit dari saya bagaimana menciptakan pembelajaran diferensiasi di kelas. Jadi lingkungan belajar yang bagaimana yang sesuai dengan